Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Heni, saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit daerah. Baik, dapat kita lihat pada studi kasus berikut ini. Pemerintah daerah X sedang menghadapi permasalahan serius dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya pada mekanisme rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit daerah. Ada beberapa permasalahan utama yang ditemukan, yaitu pertama, kapasitas rumah sakit rujukan yang terbatas sehingga tidak mampu menampung lonjakannya pasien. Kedua, koordinasi antar fasilitas kesehatan masih lambat dan tidak terarah. Dan yang ketiga, belum adanya sistem informasi rujukan yang terintegrasi antara puskesmas dan rumah sakit. Akibat dari itu, sering terjadi penumpukan pasien di IGD, waktu tunggu yang lama, dan keterlambatan penanganan pasien gawat darurat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem rujukan di daerah tersebut belum berjalan efisien, cepat, dan terpadu. Di sini ada identifikasi struktur sistem pelayanan kesehatan, yaitu terbagi menjadi beberapa tingkatan yang saling terhubung, yaitu pertama, pelayanan kesehatan primer atau puskesmas dan klinik, yang bertanggung jawab terhadap pelayanan promotif dan preventif, melakukan pemeriksaan awal dan rujukan jika kasus di luar kapasitas, dan memiliki peran penting sebagai gerbang awal pelayanan masyarakat. Yang kedua, pelayanan kesehatan sekunder atau di rumah sakit daerah atau rumah sakit tipe C dan D. Menangani kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di fasilitas primer dan menyediakan fasilitas rawat inap, tindakan medis, dan penunjang diagnostik. Dan yang terakhir ada pelayanan kesehatan tersier, yaitu rumah sakit tipe A dan B. Di situ menyediakan pelayanan subspesialistik dan penanganan kasus kompleks. Kemudian hubungan antar fasilitas tersebut, yaitu idealnya pasien dirujuk secara berjenjang sesuai tingkat keparahan penyakit melalui Sistem Informasi Rujukan Nasional atau SISRUTE. Namun, di daerah X sistem ini belum terintegrasi, sehingga informasi pasien sering terlambat diterima oleh rumah sakit rujukan. Kemudian ada analisis permasalahan. Yang pertama, keterbatasan kapasitas rumah sakit rujukan, seperti jumlah tempat tidur, tenaga medis, dan alat medis tidak sebanding dengan jumlah pasien yang dirujuk. Kedua, kurangnya koordinasi antar fasilitas kesehatan, seperti komunikasi antara petugas puskesmas dan pihak rumah sakit sering tidak lancar, dan tidak ada prosedur standar yang jelas mengenai alur rujukan. Kemudian yang ketiga, keterlambatan sistem informasi rujukan. Sistem SISRUTE tidak digunakan secara optimal. Banyak data pasien yang masih dikirim manual. Keempat, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, seperti petugas administrasi dan medis masih banyak yang belum memahami mekanisme rujukan digital. Dan yang terakhir, kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Banyak pasien datang langsung ke rumah sakit tanpa melewati alur rujukan resmi. Ada 3 dampak dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, penumpukan pasien di IGD. Kedua, penurunan mutu pelayanan. Dan yang ketiga, keterlambatan penanganan kasus gawat darurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu optimalisasi sistem informasi rujukan atau SISRUTE yang melatih semua tenaga administrasi dan medis agar mampu menggunakan sistem secara efektif dan mengintegrasikan data pasien antar fasilitas kesehatan secara real-time. Kedua, penguatan pasien pelayanan kesehatan primer. Meningkatkan kapasitas pelayanan di puskesmas agar tidak semua kasus dirujuk ke rumah sakit dan menambah tenaga kesehatan dan peralatan medis di fasilitas primer. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan. Penambahan ruang rawat, alat medis, dan tenaga kesehatan.
dan pengembangan sistem triase agar pasien gawat bisa segera ditangani. Yang keempat, membangun tim koordinasi rujukan daerah. Tim ini berfungsi untuk memantau arus rujukan, mengevaluasi kendala, dan memperbaiki alur komunikasi antar fasilitas. Kemudian yang terakhir ada edukasi masyarakat. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya mengikuti alur rujukan sesuai sistem JKN. Kemudian ada pemetaan peran profesi. Pertama, tenaga administrasi rumah sakit mengelola dokumen rujukan dan memastikan data pasien dikirim ke rumah sakit tujuan dengan cepat. Mengatur sistem antrian pasien rujukan agar tidak terjadi penumpukan. Kedua, bidan atau tenaga medis puskesmas melakukan screening awal terhadap pasien dan menentukan kebutuhan rujukan. Berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan mengenai kesiapan tempat dan tenaga medis. Ketiga, tenaga kesehatan rumah sakit memberikan pelayanan sesuai tingkat rujukan dan melaporkan baik hasil perawatan ke fasilitas asal. Keempat, dinas kesehatan, yaitu menyusun kebijakan dan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem rujukan di wilayah kerja. Memastikan semua fasilitas kesehatan terhubung dengan sistem sisipota. Kemudian ada beberapa rekomendasi kebijakan konkret untuk dinas kesehatan. Pertama, penerapan sistem rujukan terintegrasi. Semua fasilitas kesehatan wajib menggunakan aplikasi Siswote dan melaporkan data pasien secara online. Pelatihan dan workshop petugas rujukan. Dinas Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas puskesmas, klinik, dan rumah sakit agar memahami alur rujukan digital. Penambahan kapasitas rumah sakit daerah. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan tenaga medis di rumah sakit rujukan. Pembentukan forum koordinasi rujukan. Forum ini bertujuan mempertemukan semua pihak terkait, puskesmas, rumah sakit, ataupun dinas kesehatan, untuk evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala. Terakhir, monitoring dan evaluasi rutin. Dinas Kesehatan perlu melakukan audit kinerja sistem rujukan minimal setiap 6 bulan sekali. Baik, adapun kesimpulan dari penjelasan yang telah kita lalui, yaitu sistem rujukan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang berjenjang. Kasus di daerah X menunjukkan masih adanya ketidakefisienan akibat keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi, dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Adapun upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari sumber daya manusia, fasilitas, hingga kebijakan. Kolaborasi antar profesi dan dukungan dinas kesehatan sangat penting untuk membangun sistem rujukan yang cepat, efisien, dan tepat sasaran. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.